Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang strategi unit bisnis. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Ahmania dengan NIM 64230655. Perkenalkan, nama saya Eliaran Sigalingging dengan NIM 64230076. Perkenalkan, nama saya Margarita Irene Bejo dengan NIM 64230543. Perkenalkan, nama saya Putri Kanianggraini dengan NIM 64230598. Perkenalkan, nama saya Andini dengan NIM 64230086. Perkenalkan, nama saya Anggun Nurul Anissa dengan NIM 64230477. Perkenalkan, nama saya Gita Landari dengan NIM 64230498. Pengertian strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis atau business unit strategi adalah pendekatan atau rencana taktis yang dirancang oleh masing-masing unit dalam perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif di pasar yang dilayani. Unit bisnis strategi biasanya memiliki produk, target pelanggan, dan pesaing yang berbeda, sehingga strategi yang digunakan pun bisa berbeda. Tujuan strategi unit bisnis. 1. Meningkatkan daya saing di pasar spesifik, mendorong inovasi produk atau layanan. 3. Mengoptimalkan kinerja dan efisiensi masing-masing unit. 4. Menyesuaikan strategi sesuai karakteristik pasar masing. Kemudian ada komponen strategi unit bisnis. Yang pertama, yaitu ada beberapa komponen penting dalam strategi unit bisnis yang meliputi segmentasi pasar, yaitu menentukan siapa target pasar dari unit tersebut. Yang kedua ada proposisi nilai, yang dimana menentukan apa yang membuat produk atau layanan mereka unik. Yang ketiga ada posisi kompetitif, yang dimana apakah ingin unggul dalam harga atau cost leadership. Kemudian ada kualitas atau diferensial atau fokus pada niche pasar. Yang keempat ada pengelolaan sumber daya, yaitu cara mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan operasional agar strategi bisa dijalankan efektif. Kemudian ada jenis strategi unit bisnis, beberapa strategi umum yang diterapkan antara lain. Yang pertama ada cost leadership, yang dimana kepemimpinan biaya, fokus pada produksi efisien agar bisa menawarkan harga terendah. Contohnya Indomie oleh Indofood. Yang kedua ada differentiation atau diferensiasi produk, membuat produk unik dan berbeda dari pesaing. Contohnya Samsung dengan teknologi canggih di lini smartphone-nya. Yang ketiga ada fokus strategi, yang dimana menargetkan segmen pasar yang sangat spesifik dan menyesuaikan produk atau layanan secara intensif untuk mereka. Contohnya brand kosmetik lokal yang hanya menyasar kulit wanita Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Contoh-contoh penerapan strategi unit bisnis. Perusahaan Unilever. Unilever membagi bisnisnya menjadi beberapa unit. Pertama, personal care atau yang biasa disebut Rexona atau DEV. Food dan refreshment. Dan kedua, personal care differentiation dengan inovasi formula dan branding. Yang ketiga, food gabungan antara cost leadership dan fokus strategi untuk produk dengan target pasar massal dan spesifik. Identifikasi peluang. Identifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha pokok, yaitu kedudukan pasar, profitabilitas, sumber daya manusia atau SDM,
keuangan, sarana kerja, tanggung jawab sosial, dan pengembangan usaha. Peluang usaha dapat dilakukan dengan cara 1. Belajar ilmu manajemen usaha, 2. Meminta jasa konsultan manajemen, 3. Meminta jasa keluarga dan kenalan yang pintar dalam usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Membangun modal bisnis. 1. Mengetahui atau mengenal pelanggan bisnis Anda. 2. Apa produk yang akan Anda tawarkan. 3. Saluran distribusi produk Anda. 4. Strategi pemasaran atau marketing. 5. Menentukan rencana pendapat. 6. Partner bisnis. 7. Aktivitas bisnis. 8. Sumber daya bisnis. Dan terakhir, biaya bisnis yang dikeluarkan. Strategi generik bisnis. Misal produksi 3 jenis strategi generik, yaitu keunggulan biaya, 2. Pembedaan produk, 3. Fokus. Selanjutnya dilanjutin sama teman saya. Keunggulan biaya atau cost leadership. 1. Strategi biaya rendah atau cost leadership menekankan pada upaya memproduksi produk standar atau sama dengan dalam segala aspek, dengan biaya per unit yang sangat rendah. Produk ini atau barang maupun jasa biasanya ditunjukkan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga atau price sensitif atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan. Dari sisi pelaku pelanggan, strategi jenis ini amat sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori perilaku low involvement. Ketika konsumen tidak terlalu peduli terhadap perbedaan merek, relatif tidak membutuhkan pembedaan produk, atau jika terdapat sejumlah besar konsumen memiliki kekuatan tawar-menawar yang signifikan. Selanjutnya, teman saya. Yang berikutnya ini pembedaan produk. Strategi pembedaan produk atau mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Yang kedua, keunikan produk atau barang atau jasa yang dikedepankan ini untuk memungkinkan suatu perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya. Yang berikutnya, berbagai kemudahan pemeliharaan, tambahan fleksibilitas, kenyamanan, dan berbagai hal lainnya yang sulit ditiru dan merupakan sedikit contoh dari diferensiasi. Yang keempat, strategi jenis ini biasa ditunjuk kepada para konsumen potensial yang relatif tidak mengutamakan harga dalam pengambilan keputusannya.